Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak hebat kelas 4 saat? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat di rumah ya. Insya Allah hari ini kita memasuki pelajaran 6, yaitu tentang memiliki sikap rendah hati. Bisa kamu cek di buku paket PAI halaman 55. Oke, lanjut ya. Apa sih Ustazah tujuan mempelajari sikap rendah hati? Nah, tujuannya adalah agar kamu bisa memahami dan mencontohkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ustazah akan menjelaskan apa itu arti rendah hati. Rendah hati kalau di bahasa Arab disebut juga tawadu. Artinya tidak sombong atau tidak angkuh. Nah, lawan kata dari sifat tawadu ini adalah takabur. Pasti sering dengar ya. Takabur ini artinya sombong. Jadi kalau di bahasa Arab kita sebutnya tawadu dan takabur. Tawadu itu artinya tidak sombong dan takabur itu artinya sombong. Jadi lawan katanya tawadu adalah takabur. Nah, bagaimana sih menjadi orang yang rendah hati atau menjadi orang yang tawadu? Yang pertama, orang yang tawadu, dia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian, dia tidak merasa tinggi terhadap potensi dan prestasi yang telah dicapainya. Karena dia sadar, dia tahu bahwa semuanya berasal dari Allah. Contohnya nih, ada seorang anak, dia memiliki hafalan 7 juz, Masya Allah. Nah, kemudian ada lagi temannya yang hafalannya itu belum sampai 1 juz. Tapi anak yang hafalannya 7 juz ini tidak merasa lebih baik dari temannya yang belum mencapai 1 juz, karena dia tahu semua potensi dan prestasi yang dia miliki, semua hafalan 7 juz itu yang punya dia, itu semuanya berasal dari kebaikan Allah gitu. Jadi dia tidak merasa lebih baik, dan dia pun tahu mungkin ada kebaikan lain yang dimiliki oleh temannya yang hafalannya belum 1 juz itu. Kemudian menjadi orang yang rendah hati adalah dia yang menjaga, apanya nih yang dijaga? Menjaga hati, niat, dan keikhlasan amal ibadahnya hanya karena Allah. Jadi dia melakukan sesuatu, apapun itu amal solih, itu hanya karena Allah gitu. Kemudian orang yang rendah hati, dia akan bersikap tenang, sederhana dalam kesehariannya, dan bersungguh-sungguh dalam menjauhi perbuatan takabur. Karena nih ya, setan itu kan mengganggu kita dari segala arah. Jadi kita tadinya nggak mau niat sombong, nggak mau niat takabur, tapi sama setan dibujuk-bujuk supaya sombong gitu. Misalkan kita nilainya 100, terus tiba-tiba setan tuh bisikin, wah nilai kamu 100, kamu tuh pinter, lebih pinter dari teman-teman yang lain, kamu tuh paling pinter. Nah, itu tuh bisikan setan. Makanya orang yang rendah hati, dia akan berusaha bersungguh-sungguh dalam menjauhi perbuatan sombong atau takabur. Lanjut ya, tanda-tanda orang yang rendah hati. Nih, saat bertambah ilmunya, semakin bertambah pula sikap rendah hati dan kasih sayangnya. Jadi kalau dia makin banyak ilmunya, bukannya dia makin sombong, tapi dia makin tawadu dan dia makin sayang kepada sesamanya. Kemudian saat bertambah amalnya, maka semakin meningkat rasa takut dan waspadanya. Tuh seperti yang tadi Ustazah bilang, ketika dia semakin solih, bertambah amalnya, dia malah jadi takut karena dibisikin setan, takut merasa sombong, jadi dia semakin waspada gitu. Kemudian saat bertambah usianya, maka semakin berkurang ketamakan nafsunya. Apa sih itu tamak? Tamak itu artinya serakah. Jadi semakin bertambah usianya, dia semakin gak serakah, semakin bisa menjaga hawa nafsunya dari keserakahan gitu. Kemudian saat bertambah hartanya, semakin bertambah juga kedermawanan dan kemauannya membantu sesama. Semakin dia punya harta yang banyak, semakin dia kaya, dia tuh semakin banyak berbagi, semakin banyak menolong orang. Kemudian saat bertambah tinggi kedudukan dan posisinya, semakin dekat dengan manusia
dan berusaha untuk menunaikan kebutuhan mereka serta tidak sombong. Misalkan dia sudah dapat jabatan, atau misalkan kalau di kalian, misalkan dia jadi ketua kelas. Nah, dia tuh semakin dekat dengan teman-teman kelas yang lain, terus berusaha bantu. Misalkan temennya ada yang nggak bisa, dia menawarkan bantuan. Nah, seperti itu. Justru dengan semakin tinggi posisinya, dia semakin dekat dengan sesama manusia. Nah, dalilnya di Al-Quran ada di surat Al-Isra, Al-Qasas, dan Al-Furqan. Nih, Al-Isra ayat 37. Ustazah bacakan ya. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Gitu. Karena sebenarnya manusia ini nggak bisa apa-apa. Bisa nggak menembus bumi? Enggak. Nah, jadi kita tuh nggak perlu sombong gitu. Kemudian di surat Al-Qasas ayat 83. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita mau kesudahan yang baik, kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa, maka kita tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi gitu. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam gitu. Pernah gak sih di jalan ada yang ngegodain gitu? Nah, kita salam aja ke mereka. Nah, masuk ke menghindari penyakit hati. Menghindari penyakit hati artinya menghindari timbulnya rasa takabur atau sombong. Nah, kita perlu cari tahu nih apa aja sih penyebab timbulnya rasa sombong. Antara lain, orang yang memandang kekayaan harta akan membuat lebih mulia dan terhormat. Nah, ini nih penyebab timbulnya rasa takabur. Kalau kita memandang kekayaan harta akan membuat lebih mulia dan terhormat, itu tuh salah gitu. Karena banyak juga orang yang tidak mempunyai harta tapi justru dia lebih mulia karena amalnya. Kemudian, orang yang suka membanding-bandingkan nikmat yang diperolehnya dengan yang diperoleh orang lain. Misalkan, kita lihat rumah orang lain lebih bagus. Terus kita banding-bandingin. Atau misalkan kita lihat orang tuanya teman kita. Kok orang tuanya sayang banget sama dia, sedangkan orang tua aku begini. Padahal nikmat Allah itu sangatlah banyak. Pasti ada hal-hal lain yang kenikmatan yang kita dapatkan tetapi orang lain tuh nggak dapat gitu. Jadi kita harus mensyukuri apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita, dan jangan suka membanding-bandingkan nikmat yang telah kita dapatkan dengan nikmat yang diperoleh sama orang lain, karena itu akan menimbulkan penyakit hati. Kemudian orang yang merasa lebih unggul, lebih baik, lebih sempurna daripada orang lain dalam ilmu, pendidikan, agama, dan lain-lain. Jadi kalau orang yang merasa lebih unggul, lebih baik, lebih sempurna dari orang lain, itu akan berpenyakit nanti hatinya, akan menimbulkan rasa sombong gitu. Jadi harus dihindari ya. Kemudian bagaimana sih mengobati sikap takabur atau sombong? Gitu. Kita kan iman kita itu kan naik dan turun ya, kita bisa berubah-ubah. Nah, gimana caranya mengobati penyakit hati, mengobati sikap takabur? Yang pertama, menengok orang sakit. Kemudian mengantar jenazah dan ziarah kubur. Kalau kita nengok orang sakit, terus melihat jenazah, ziarah kubur, itu akan menyadarkan kita kembali tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita jadinya nggak sombong karena kita tahu semuanya itu pasti akan meninggal, kita juga akan mati gitu. Kemudian kita berteman dengan orang-orang yang tawadu dan ahli ibadah. Kalau misalkan kita berteman dengan orang-orang yang sombong, nanti kita ikut-ikutan sombong, nggak mau kalah gitu. Tapi bisa juga sih, misalkan kita
berteman dengan ada teman yang sombong nih, tapi kitanya tetap tawadu. Nah, nanti mungkin dia akan malu sendiri dan jadi ketularan kebaikannya kita deh gitu. Itu ya, berteman dengan orang-orang yang tawadu dan ahli ibadah agar kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian memikirkan dan merenungkan semua nikmat yang telah diterima dari Allah gitu. Kita muhasabah deh bahwa banyak banget nih nikmat yang sudah Allah kasih ke kita. Nah, itu akan mengobati sikap takabur. Kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena menghadiri majelis-majelis ilmu ini akan membuat kita sadar bahwa ilmu yang kita miliki itu hanya sangat sedikit. Jadi kita nggak sempat sombong karena kita tahu ternyata masih kecil banget lah ilmu kita itu gitu. Kemudian meminta maaf kepada orang yang disakiti. Selanjutnya melakukan introspeksi atau muhasabah dan selalu meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ini poin terakhir ini sangat penting. Karena sesungguhnya manusia itu lemah, maka kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah. Kita lemah. Setan juga sebenarnya lemah. Yang kuat itu kan Allah ya. Nah, jadi supaya kita nggak kalah sama gangguan setan yang ngajakin buat sombong, nah kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Bagaimana menerapkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya nih ya, kita bisa menyapa orang lain dengan sopan santun. Misalkan lagi jalan, ketemu tetangga, terus disapa deh, assalamualaikum bapak, gitu. Terus kemudian bersikap ramah saat ditanya orang lain. Kalau ada orang yang lagi nanya ke kamu jawabnya itu harus ramah, jangan tiba-tiba ngegas gitu. Padahal yang nanyanya juga santai, tapi kamunya ngegas, jangan ya. Kemudian membantu orang tua dengan niat berbakti kepada orang tua. Tuh, jadi jangan sampai kita membantu orang tua tapi niatnya misalkan supaya dapat uang jajan. Enggak, kita tuh membantu orang tua karena niat berbakti kepada orang tua. Kemudian menengok teman, saudara atau tetangga yang sedang sakit. Seperti itu. Udah selesai deh, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran tentang memiliki sikap rendah hati atau tawadu. Nah, setelah ini ada tugasnya ya di Google Classroom, silahkan dilihat. Jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan di kolom komentar kelas. Dan jika sudah mengerti, boleh disampaikan juga, Ustazah aku sudah mengerti, alhamdulillah gitu ya. Terima kasih teman-teman kelas 4 saat, anak-anak kebanggaan Ustazah. Terima kasih sudah menyimak hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.